Pak, sebaiknya kita lapor polisi aja Pak soal ini. Gak usah. Jangan kegabaran. Takutnya kalau kita lapor polisi, si pelaku teror nanti makin merajalela. Tapi menurut saya Pak, saya kira orang ini tahu kalau Bapak ini selalu ada di kantor Pak. Ya kalau ke kantor kan memang pekerjaan setiap hari kan, kecuali weekend. Tapi saya sih nggak masalah kalau memang pelakunya yang ngincer saya ya. Mas, mendingan kamu dijagain sama Riza. Aku khawatir tahu sama kejadian yang kemarin. Udahlah, nggak perlu dijaga-jaga saya. Mendingan Riza itu jagain kamu. Kamu egois tahu gak sih? Kok egois? Iya iyalah, aku protektif sama kamu nggak boleh. Kalau kamu boleh. Saya protektif sama kamu karena kamu perlu dijaga. Kamu kan perempuan, saya laki-laki. Saya bisa jaga diri. Lagian memang yang harus diprotektifin itu memang kamu kan. Ya udah. Habis ini nanti aku ke rumah sakit ya. Aku mau jenguk mama. Ya udah pas kalau gitu. Gini aja, Riza sama bodyguardnya nganterin Rena dulu ke sekolah. Habis itu baru temenin kamu ke rumah sakit. Si Rena itu biar dijaga sama Mirna aja. Ya? Oke. Kenapa kok temen-temenan meluk di parkiran mobil? Emang nggak boleh? Boleh. Aku mau meluk. Iya, kenapa? Ya nggak kenapa-napa, orang mau meluk aja, lagi nggak mau jauh-jauh, pengen deket-deket terus. Tapi kan kamu sibuk. Ya kan sibuk juga buat keluarga, cari nafkah. Lagian saya nggak akan kemana-mana kok, akan begini terus nanti. Ya? Oke. Iya. Tapi kamu juga janji jangan kemana-mana ya? Apa janji apa? Sama-sama terus. Iya. Ya? Dadah. Hah? Dadah. Nggak mau dilepas? Bye-bye. Hah? Bye-bye. Silakan Bu. Makasih ya. Kejadian teror kemarin rupanya udah masuk berita di mana-mana. Kayaknya apapun yang mengenai Aldebaran pasti akan cepat tersebar. Mungkin Aldebaran pernah berapa kali mendapatkan teror, tapi dia nggak tahu siapa pelakunya. Buktinya aja, dia nggak tahu siapa yang neror dia kemarin. Hey Sarah, aduh, sorry aku telat nih. Kamu udah dari tadi ya? Iya nggak apa-apa kok. Kamu dari mana? Kok kalian kayak capek banget? Enggak, jadi sebenarnya udah lumayan nyampe dari tadi sih. Tapi tadi pas di parkiran, Angga video call aku, jadi aku harus angkat dulu. Angga, gimana kabar dia sekarang? Ya, mesti melakukan pengobatan. Tapi dia baik-baik aja kan? Ya, ya pokoknya semoga segera membaik. Semuanya kan butuh proses. Tapi dia udah agak lebih tenang sekarang. Iya sih. Semoga dia baik-baik aja ya. By the way, kamu kan yang ngajak aku ketemuan nih di sini. Dan kata kamu kita mau ngomongin apa? Masalah sekolah. Iya, sekolah Iya. buat anak kamu di Jakarta kan? Iya benar banget. Soalnya aku kan nggak tahu ya referensi sekolah-sekolah yang bagus di sini tuh apa. Kalau menurut aku, kayaknya mending kita tanyain sama Andin deh soal ini. Ya karena kan dia dosen, pasti kan dia ngerti banget tempat pendidikan yang bagus itu di mana. Andin dosen. Hebat ya. Suaminya pengusaha hebat, istrinya dosen. Mereka emang keluarga yang sangat sempurna. Al sama Andin. Iyalah, siapa lagi? Kamu kenapa sih kalau aku lihat-lihat tuh sering banget muji mereka itu keluarga yang sempurna? Ya, tapi kan terkadang yang terlihat sempurna itu hanya dari luarnya aja.
Enggak, udahlah. Never mind. Yaudah, sekarang kita bahas sekolah aja dulu yuk. Jadi sebelum bahas sama Andin, aku udah bahas sama kamu. Ya boleh. Sebenarnya banyak sih referensi sekolah yang bagus di Jakarta. Cuman ya nanti coba aku cari-cari info lagi ya. Iya. Tapi aku nggak bisa lama ya. Aku mau ketemu sama calon partner bisnis aku. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. So, partner bisnis atau partner in Mulai life? deh. Enggak, partner bisnis kok. Ya ampun. Ini sih aku harus kasih tahu Pak Al sekarang. Sebelumnya saya mau minta maaf. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Randy mengenai semua CCTV dan kemungkinan lain penyusup. Kalau masalah CCTV saya sudah tahu semuanya dari Pak Randy. Saya minta Pak Rangga datang ke sini bukan buat bahas itu. Saya minta sama Pak Rangga itu kasih tahu sama semua anak buahnya untuk bekerja lebih baik. Siapa? Saya mewakili bawahan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Ya. Saya juga minta maaf. Kemarin saya minta Pak Randy untuk memberikan SP sama anak buah Pak Rangga yang bekerja di jam itu. Karena menurut saya bekerja nggak profesional. Ya? Iya, Pak. Kasih tahu yang lain. Siapa? Masuk. Permisi Pak Al. Kenapa? Maaf mengganggu. Bapak udah baca berita hari ini? Soal? Berita tentang teror itu udah menyebar, Pak. Siapa lagi yang nyebarin? Ini Ovel, Ren. Saya nggak mau tahu. Bagaimanapun caranya, pokoknya ini berita harus ditutup. Ya, jangan sampai nyebar kemana-mana atau sampai polisi tahu masalah ini. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Diurus ya. Pak, kalaupun ada penyusup lagi yang masuk ke sini, kita nggak bisa remehkan orang itu, Pak. Maaf Pak, ini hanya pemikiran saya aja, Pak. Mungkin saja ada penyusup lagi yang masuk ke sini. Saya sudah screening semua berkas-berkas pegawai kita, Pak. Bersama HRD, ratusan pegawai yang ada di gedung ini sudah saya teliti dan hasilnya tidak ada yang mencurigakan, Pak. Iya, sebetulnya saya juga sudah mengecek semua pegawai tentang kegiatan mereka di luar pekerjaan setelah kejadian sama itu, Pak. Dan harusnya aman sih, Pak. Ya paling dari saya begitu aja Pak Rangga. Jadi Bapak bisa kembali ke pos, tambah personil, kasih tahu teman-temannya, kasih tahu anak buahnya, suruh bekerja dengan baik. CCTV selalu dicek, jangan sampai mati, ya. Siap, Pak. Dan satu lagi, jangan sampai saya begini setiap hari, memberitahu setiap hari seperti ini, ya, karena sudah bukan tugas saya, Baik, Pak. ya. Kalau gitu saya permisi, Pak. Ya. Cuma nunjukin ini ke kamu. Pak, sebaiknya kita lapor polisi aja, Pak, soal ini. Nggak usah. Jangan kegabaran. Takutnya kalau kita lapor polisi, si pelaku teror nanti makin merajalela. Tapi menurut saya, Pak, saya kira orang ini tahu kalau Bapak ini selalu ada di kantor, Pak. Ya kalau ke kantor kan memang pekerjaan setiap hari kan, kecuali weekend. Tapi saya sih nggak masalah kalau memang pelakunya yang ngincer saya ya. Saya malah seneng.
bisa langsung berhadapan sama saya. Yang saya khawatir kalau memang incarnya keluarga saya itu yang saya nggak suka kan. Ya saya kepikiran aja mau ngajak pergi keluarga dulu ke tempat yang aman. Selama Andin bangun dari koma kan belum benar-benar istirahat, yang benar-benar istirahat. Jadi saya pengen ngajak Andin untuk berlibur, menenangkan diri, ke tempat yang aman, nyaman. Ya kalau bisa sama anak-anak juga. Ya, baik Pak, kalau itu memang keputusan Bapak, saya akan coba carikan dan saya akan siapkan. Mungkin yang lebih private dan bisa tetap dijaga oleh kita, Pak. Ya, kalau bisa sih sifatnya rahasia ya. Jangan sampai banyak orang yang tahu. Karena ya kamu tahulah, waktu dulu Andin hamil Askara kan ada preeklamsia. Saya nggak mau itu balik lagi. Jadi memang harus benar-benar istirahat yang total si Andin. Gak ada pikiran yang berat. Ya. Betul. Baik, saya akan usahakan. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Dadah Oma, dadah Ncus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Mama kok peluknya aret banget? Emangnya boleh? Ya boleh sih, tapi tumben aja sih. Gak apa-apa, Mama masih kangen aja sama mereka. Ya udah Ma, udahan ya. Nanti aku masuk dulu ke sekolah, nanti aku terlambat. Ya udah, itu nanti anaknya telat. Ayo. Oke. Sekali lagi tepuk. Mama kenapa sih? Orang nggak kenapa-napa, cuma meluk anak Mama, emang nggak boleh? Apa Mama ikut aja kali ya? Mama sekolah bareng deh sama Rena ya? Boleh nggak? Kita sekolah bareng. Nanti Rena jadi teman sekolahnya Mama. Udah, ayo nanti telat. Ayo. Iya, nanti telat. Ya, Kelas dulu ya. Oke. Udah, nanti anaknya telat, Din. Dah. Dadah. Have fun in school. Iya Ma. Bye. Kamu kenapa? Gak tahu nih bawaan bayi kali ya? Pengen tuh gak pengen jauh-jauh gitu sama orang-orang yang aku sayang. Pengen deket-deket terus. Kayak gak boleh kemana-mana. Udah sini aja gitu. Masa sih? Iya, nggak apa-apa, it's good lah. Ya. Biar jaga anak gue ya. Iya pasti. Aku mau ke rumah sakit soalnya. Siap. Udah, ya. Oke. Jen, yuk. Ya. Bye-bye. Udah bestie. Apaan sih Din? Datang di rumah juga ketemu, ini ngapain sampai meluk-meluk segala? Din. Lu ke rumah dia gak suka dipeluk, yaudah. Ibu kan tapi kan cuma ke rumah sakit doang, kan di rumah kan bisa peluk lagi. Ini kan mau ke rumah sakit doang. Ya udah, nanti di rumah peluk-peluk lagi ya. Ya, oke. Ya, Mau dipeluk sama Riza ya. Enggak, Bu. Ya, yuk, titip ya. Tolong awasin Rena ya. Iya, jagain juga Andin sama Pus. Ya, hati-hati ya. Pergi. Titip ya, Mir. Ya, Bu, hati-hati, Bu. Yuk. Awas, awas, awas. Din, kamu ada yang lagi dipikirin. Kenapa? Jangan mikir yang berat-berat. Aku cuma mikirin masalah aja sih. Dengan teror-teror yang ada. Mikirin Mama Sarah. Gimana kondisinya. Dan aku juga mikirin Mama. Ya. Masal bilang kalau Mama sempat lihat orang yang mirip Roy. Oh, jadi kamu udah tahu dari Al. Ya tapi kamu
jangan mikir terlalu berat. Kamu harus pikirkan kandungan kamu juga, kesehatan kamu, Nadine. Aku pasti kepikiran itu pasti, Ma. Cuma aku pengen aja di saat lagi keadaan seperti ini, aku ingin hadir di sana dan aku ingin menguatkan. Dan aku mau bilang kalau semuanya akan baik-baik aja. Kayak Mama. Oh, kamu kok manis banget sih sayang. Ya apalagi lama yang bisa aku lakuin. Terkadang di dalam kondisi seperti ini kan kita memang memerlukan sesuatu hal yang menghangatkan, menyenangkan, dan memberikan kita semangat. You know what? Kehadiran kamu selalu memberikan kehangatan dan warna tersendiri di keluarga kita. You know, you're very special. Kita semua sayang sama kamu, Din. Iya. Kenapa aku begini? Karena aku beruntung aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Aku punya keluarga yang sangat mencintai aku. Apalagi yang di Pondok Pelita. Mama, Mas Al, bahkan Mirna, Kiki, Riza, Uya, Boim, Putra, siapapun itu yang ada di Pondok Pelita, itu semuanya sayang sama aku, sayang sama keluarga aku. Yeah. You deserve that, sayang. You deserve that. Za, di perempatan depan sana, kita mampir ke toko itu ya, all you can choose. Baik, Bu. Kenapa nggak ke ini aja, toko buah atau supermarket khusus buah? Mau beli buah kan buat Bu Sarah? Aku mau beli kado. Kado?